Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri kota gaib Saranjana. Kota gaib Saranjana tengah viral kembali di media sosial, terlebih di TikTok. Kota Saranjana digambarkan sebagai kota modern dengan peradaban yang sangat maju dibandingkan dunia saat ini. Konon, kota Saranjana secara administratif atau di dunia nyata terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Meski begitu, masih banyak publik yang bertanya-tanya di mana letak pasti dari kota gaib ini. Sebagian besar mempercayai jika letak kota itu ada di Pulau Halimun yang sering dikenal dengan Pulau Laut, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Kota Saranjana sudah terdengar dari mulut ke mulut seantero tanah air. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit pula warga yang mengaku pernah melihat atau bahkan masuk ke kota gaib itu. Namun, pembuktian secara ilmiah ini memang belum ada dan masih dari cerita mulut ke mulut. Inilah kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang sudah beredar di telinga masyarakat tanah air. Alat berat yang tak berpemilik. Salah satu cerita yang cukup sering didengar di masyarakat adalah soal alat berat yang tidak ada pemiliknya. Ya, kejadian ini disebutkan terjadi pada tahun 1980-an. Pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif di Kabupaten Kota Baru tidak ada kota yang bernama Saranjana. Dihuni makhluk astral. Banyak orang yang percaya kalau kota Saranjana merupakan kota yang dihuni oleh banyak makhluk astral berupa jin muslim. Namun ada juga yang mengatakan kalau kota Saranjana ini dihuni manusia tapi yang telah menggaib. Kabar dari mereka yang sudah masuk ke kota ini, kota tersebut sangat maju dengan jalan raya yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi. Adapun sistem pemerintahannya diyakini kerajaan, mayoritas penduduknya Islam. Kemudian ada buah raksasa. Berdasarkan cerita yang beredar, di kota Saranjana banyak buah-buah yang tumbuh subur dan besar. Buah tersebut bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan yang ada di alam nyata, namun ukurannya terbilang raksasa. Namun jika buah ini dibawa ke alam nyata, maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran biasa. Kemudian, penduduk kota Saranjana cantik dan gagah. Yang lebih menarik, penduduk di kota Saranjana ini memiliki paras yang cantik dan gagah. Mereka memiliki wajah yang rupawan. Penduduk kota Saranjana disebutkan ramah-ramah dan menggunakan bahasa Banjar. Katanya jika manusia yang masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub oleh kotanya. Jika kamu beruntung, maka kamu bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana di malam hari di sekitar Gunung Saranjana. Suara tersebut seperti alunan musik atau kendaraan lalu lalang. Bahkan pernah ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak diketahui asal pemilik atau pemesannya. Begitu juga dengan kisah kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu mendadak sepi. Disebutkan jika orang-orang tersebut merupakan penghuni dari kota Saranjana. Meski banyak yang mempercayai adanya kota gaib ini, mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi mau tidak mau, kita harus percaya
bahwa di dunia ini pasti ada hal-hal yang gaib. Selain kota Saranjana, Wantira juga merupakan salah satu kisah kota gaib yang berlapis emas yang berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama Wantira sudah akrab di telinga. Meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan, nama Wantira berasal dari kata Ngata Uwentira yang berarti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Sementara itu, suku Toraja kuno menyebutnya Towentira. Menurut beberapa cerita, saat masuk ke dalam dunia Wantira, Anda akan berada di hutan lebat, di pegunungan yang terletak di antara kota Palu dan kota Parigi Mautong. Kehadiran kota tersebut kabarnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda, di mana keberadaannya ditandai adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi, atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wantira dikomandoi oleh Yusuf Raja Tiangso. Tidak ada karya ilmiah maupun sumber terverifikasi lainnya yang dapat menceritakan mengenai Wantira ini. Namun jika ditelusuri dalam peta, Wantira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat. Daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih, berbentuk besar, cenderung lurus, dan menjulang sangat tinggi. Cerita mengenai keberadaan kota Wantira hanya berkembang dari generasi ke generasi, hingga konon tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan, terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang. Persis setelah jembatan adalah jurang dan ngarai tajam. Disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wantira. Warna kuning diidentikan sebagai warna emas sesuai dengan istana jin di kota Wantira. Seperti halnya namanya, tempat ini merupakan kota gaib lantaran tidak semua orang bisa melihatnya bahkan mengunjunginya. Hanya orang-orang yang diberi kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini, atau beberapa sedang sial seperti tersesat. Kawasan Wantira memang dikenal sebagai tempat paling angker bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Banyak kisah misteri dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat yakin akan keberadaan kota Wantira ini. Misalnya saja, cerita tentang seseorang yang memesan mobil BMW series warna kuning dengan memberikan alamat Wantira. Hebohnya, orang yang memesan mobil mewah itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali. Banyak juga warga sekitar Wantira yang percaya bila melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar perjalanan lancar.